Aku, Bayu Pratama, selama hidupku taat pada Tuhan. Selama ini aku berdonasi ke panti asuhan dan melapisi patung dewa dengan emas. Hanya mohon perlindungan Tuhan agar suatu hari aku bisa temukan adik kembarku yang sudah lama hilang. Sudah 20 tahun. 5 menit lagi kita berangkat tepat waktu. Ingat waktunya, jangan lari-lari. Baik. Fahri, kamu suka? Suka. Ada nama kita di sini. Kakak yang ukir sendiri. Jangan sampai hilang. Baik, Kak. Aku akan jaga baik-baik. Ubi bakar. Siapa mau ubi? Kak, ubi bakar di luar. Wanginya enak banget. Dasar tukang makan. Tunggu, Kakak beliin sekarang. Pak, 1 ubi, Pak. Baik-baik. Mau yang mana? Yang itu. Siap. Cepat-cepat. Ini ubinya. Kak. Adik, Kak. adik, Kak. adik. Si jagoan. Kembar Anda sudah ditemukan. Fahri. Dasar kau si pecundang tak berguna. Putriku terus cari uang di luar. Sebagai suami tak bisa bantu ya sudahlah. Sekarang suruh bikin perangkat lunak, malah tak bisa. Dengar ya, kalau tak selesai hari ini, pergi dari keluarga Surya. Cepat kerjakan. Sudahlah, mengingat Anda orang tua dan juga Ibu Melati, aku takkan memprotes. Perangkat lunaknya berhasil, syukurlah. Ini sangat membantu IPO perusahaan Melati. Akhirnya bisa membantunya. Tapi aku kurang sehat. Kalau tidak, Melati tak perlu sekeras ini berjuang di luar. Halo, Melati. Perangkat lunaknya sudah. Melati. Kalian berdua kemana? Kenapa lama sekali? Makanannya sudah dingin. Sebentar lagi. Aku sedang sibuk, jangan ganggu. Aku ada acara. Kak Ipa, dulu demi kakakku, kau tak cuma resign dari kerjaan besar, tapi juga tahan sakit jantung bikin perangkat lunak bantu perusahaan kakakku IPO. Kenapa kakakku diam-diam berhubungan dengan Aditya? Dasar kau si pecundang benar. Berani mengadu. Melati disukai Mas Aditya. Itu kemampuannya. Kau terus habiskan uang keluarga Surya. Masih tak puas? Kalau hebat, cari uang sendiri sana. Perangkat lunak yang kubuat selama ini semua untuk Surya Corp. Uang yang kuhasilkan kuberikan ke Melati. Mana aku jadi benalu? Bu, jangan banyak ngomong. Kak Ipar, kakakku pasti karena urusan kerja, makanya dekat dengan Aditya. Tenang saja. Tenanglah di rumah, bikin lebih banyak perangkat lunak dan perbaiki dengan baik. Jangan sampai usahamu sia-sia. Benar kata Rizky. Cepat buat perangkat lunaknya. Kalau tidak, keluar dari rumah ini. Baik. Aku pergi sekarang. Cih. Sapu kundang. Pintar juga kau. Ah, Bu, buru gratis ini sayang kau tadi manfaatkan. Aku anggap saja bawa jalan anjing. Kau ini, anakku ini. Perangkat lunak ini hasil jerih payah 5 tahunku. Agar bisa berjalan lancar, aku belum bisa meninggalkan keluarga Surya. Ayo, Rizky, makan dagingnya. Ibu tahu kamu suka. Sengaja ibu suruh masak. Makasih, Bu. Ayo, Kak Ipar, makan juga. Makan. Makan ini saja. Bu, asinan ini, kelalu asin, buang saja. Masa Kak Ipar disuruh makan ini? Jangan ikut campur. Dia cuma menantu. Tak pantas makan yang lain. Aku punya penyakit jantung.
Doktor bilang tak boleh makan yang terlalu asin. Bisa aritmia. Itu cuma tipu orang. Makan garam takkan mati. Asal tahu saja, ini dibeli pakai uang. Cepat makan, jangan buang. Anakku kerja keras, makan banyak. Tak seperti sampah, makan obat pun pakai uang keluarga Surya. Bu, jangan banyak omong. Makan, ya. Kenapa? Aku tak salah. Kalau dulu ayahmu tak selamatkan nyawa ayah Melati, takkan kau bisa jadi menantu di keluarga Surya. Sekarang bikin beberapa software payah, kau merasa kau hebat. Coba pikir, tanpa Melati, softwaremu itu, siapa yang mau beli? Aku tak mau makan. Jangan makan, pergi sana. Asal tahu saja, cepat pergi bekerja. Softwaremu itu, kalau tak bisa bantu putriku berhasil IPO, kau akan celaka. Pak Dukun, perusahaan putriku mau IPO. Ini ramalan nasib menantuku. Tolong baca. Apa dia bawa hoki buat kami? Gimana? Perusahaan putriku apa akan IPO? Lihat nasib menantumu. Dia bawa sial buat putrimu. Kalau terus bersama, pasti ada yang celaka. Si pembawa sial ini malah bawa sial buat istri. Tidak bisa. Harus lindungi putriku dan lindungi perusahaan. Jangan pergi. Cuma 200.000 rupiah. Aku bisa tolak bala. Lihat apa? Cepat tulis kodenya. Waktumu tak banyak. Tulis. Ku bilang waktumu tak banyak. Sampah. Ngoding saja tak bisa. Beraninya bawa sial buat putriku. Tak bisa dibiarkan. Akan kubunuh kau. Hormati sains, tolak kepercayaan tak rasional. Obat mana? Obatku. Mending cepat mati, biar tak buang uang obati kau. Halah? Melati, jantungku kumat. Cepat panggil ambulans. Melati, ayo minum. Baik, Mas Aditya. Kalau jantung kumat, ke rumah sakit. Jangan ganggu aku sibuk. Kaiba! Kaiba! Bu, Kaiba pingsan! Cepat panggil ambulans! Aduh, ngapain panggil ambulans? Buang uang obati dia, mending mati. Beres semua. Bu, sekarang masa penting IPO perusahaan kakak. Tak boleh ada korban jiwa. Sini! Heo, ambulans, ada orang pingsan di sini. Cepat bantu! Tubuh ini kok rasanya familiar? Tuan, rumah yang ingin Anda lihat ada di sana. Ayo ke sana. Mungkin aku terlalu kangen, Fahri. Semua orang kulihat. Ayo. Kondisi pasien Fahri kalau makin parah, waktunya sudah tak lama. Harap bersiap mental. Apa kalau Fahri benar-benar mati? Apa akan memengaruhi IPO Melati? Pasti. Bu, di rumah sakit ini banyak orang. Kalau ada rumor, bisa ganggu IPO. Itu buruk. Tidak bisa. Kita harus tipu Fahri pulang. Sebelum dia mati, suruh dia buat lebih banyak software. Sudah sadar? Kakak sudah sadar. Aku dan ibu sangat khawatir. Mana Melati? Kakak sibuk kerja. Kakak harus mengerti dia. Kalau serangan jantung, ke rumah sakit. Jangan ganggu aku, sibuk nih. Dia memang sibuk. Sibuk selingkuhiku. Ini... Kabari Melati. Aku mau cerai sekarang.
Jangan. Kak Ipar, kok mikir gitu? Kakak sibuk, semua demi keluarga kita. Lagi pula hasil risetmu itu atas nama kakak. Kalau cerai, gimana hasil kerjamu? Pulanglah dulu, aku pasti bantu. Fahri, dengarkan ibu. Kali ini, ibu akan marahi Melati. Biar dia minta maaf. Pulang dan istirahatlah. Pulanglah dulu, ya? Ya, sebelum cerai, aku harus ambil semua hak milikku dan kurebut kembali. Nah, kamu baru pindah kan? Aku kasih tahu ya, tetangga sebelahmu itu sangat kejam. Pada menantunya selalu dipukul dan dimaki. Kemarin katanya ada ambulans datang. Masa? Nak, kok kamu terlihat familiar? Apa katamu? Baru ingat, pria ini dan menantu sebelah sama persis. Aneh sekali. Ngapain tidur? Jam berapa ini? Cepat bangun, perangkat lunak perusahaan dirusak, Rizky. Cepat bangun dan perbaiki. Rusak? Tidak mungkin. Aku baru perbaiki. Pasti ada yang mau mencuri kode intiku. Makanya otomatis rusak. Jangan banyak omong, perbaiki saja. Dengar ya, kalau tak bisa diperbaiki dan mengganggu IPO perusahaan putriku, aku akan mengusirmu. Serang! Cepat! Rizky, bisa minta tolong? Tentu, Kak Ipa, katakan. Kalau kau cerai, hasil kerjamu gimana? Mending ikut aku pulang dulu. Aku pasti bantu. Rizky, aku mau cerai sama kakakmu. Perangkat lunak bot surya, aku mau ambil semua. Bisa bantu aku? Kak Ipa, kau beneran percaya omonganku kemarin? Aku itu takut kau ganggu IPO perusahaan. Cuma bercanda. Bodoh kau. Apa kau? Kau itu cuma menantu pengangguran. Kalau mau salahin dirimu yang payah. Oh ya, kau juga anak yatim yang tak diinginkan. Fahri Pratama, kok dia di sini? Pasti aku salah lihat. Mana mungkin Fahri bisa beli mobil mewah ini? Fahri, keluar kau! Melati, kenapa mabuk begini? Pulang malam begini. Bu, nggak apa-apa. Sekarang perusahaanku sedang dalam masa kritis IPO. Banyak acara. Tenang aja, jangan khawatir. Fahri? Ini kau. Fahri, kau menelponku berkali-kali hari ini. Mau apa sih? Tahu nggak, kamu hampir merusak kerjasamaku. Melati, aku mau cerai. Cerai? Sekarang perusahaanku sedang dalam masa kritis IPO. Kau mau cerai denganku? Kau bilang. Kak, malam begini, kalian ribut apa? Rizky, Fahri mau cerai denganku. Hajar dia. Menantu berani minta cerai. Aku habis. Berani minta cerai. Berani kau. Jangan paksa aku melawan. Dasar pria paras. Bisa melawan apa? Ku peringatkan kau. Sekarang keluarga Surya sedang IPO. Jangan sialan merusak rencana kau. Fahri. Ada ribut? Menantu berani minta cerai. Aku habisi kau. Pukul aku sampai mati! Tetangga sebelahmu itu sungguh kejam. Pada menantunya selalu dipukul dan dimaki. Ku dengar kemarin ada ambulans. Anak muda, kok wajahmu terlihat familiar? Wajahku familiar? Jangan-jangan menantu sebelah itu. Kak, coba lihat dulu. Cepat. Tolong! Jangan gerak. Jangan banyak omong.
Anda siapa? Halo Nona, bos saya baru pindah ke sebelah. Dia menyuruh saya memberi hadiah untuk Anda. Tidak usah. Jangan gerak! Apa suara itu? Anjing kami yang menggonggong. Bawa ke atas! Jalan! Jangan gerak! Iya, anjing kami lagi birahi. Sekarang lagi merusak rumah. Biar saya taruh hadiahnya di dalam. Makasih, Pak. Biar aku saja. Sudah larut. Kami mau istirahat. Anda juga istirahatlah. Kok kamu bisa pukul dia begini? Kak, kamu kasihan padanya ya? Kak, kamu kasihan padanya ya? Jangan sampai lembut hati ganggu IPO perusahaan kita. Mana mungkin aku kasihan sama pria ini. Cuma, Ibu, bilang suaranya pelan. Jangan sampai tetangga datang lagi. Tenang, Kak. Aku tahu. Tuan, Gimana? keluarga sebelah memang ada yang aneh. Tapi belum pasti. Belum bisa dipastikan menantu itu Mas Fahri. Sudahlah. Cari Fahri lebih penting. Baik. Kak, perusahaanmu kapan IPO-nya? Aku masih nunggu dijodohin wanita kaya. Iya, Mati. Adekmu kan hebat. Harus dijodohin wanita kaya cantik. Tenang. Minggu depan, aku akan adakan pesta. Nanti aku akan mengundang bos investor semuanya. Rizky, kamu harus tampil maksimal. Tenang, Kak. Pasti beres. Kamu juga harus ikut. Kenapa dia harus ikut? Jangan sampai turunkan derajat keluarga kita. Ibu gak ngerti. Pas perusahaan kita IPO, makin butuh tampilan keluarga yang harmonis. Jess, ini aku khusus pilih buatmu. Mau cerai? Pakai ini, temani aku ke pesta keluarga. Aku bebaskanmu. Tuan, ini dari keluarga Surya, elit Kota Barat. Undangan pesta hari ini. Ada kabar Fahri? Jas yang Melati belikan, sudah lihat? Kak Ipar, lihat. Apa baju ini pasti aku? Bukankah ini jas yang mau kupakai hari ini? Masa milikmu? Ini kakakku yang beli. Itu milik keluarga kami. Lagi pula, baju mahal begini apa pantas dipakaimu? Hari ini, aku mau pikat wanita kaya. Apa kamu mau rebut perhatianku? Benar, baju ini makin bagus dipakai anakku. Ganteng. Kamu pakai ini saja ke pesta. Ayo, Bu. Gimana? Ganteng. Fahri Pratama, siapa suruh pakai baju memalukan ini? Kau tak lihat acara apa ini? Kau pantas? Bukannya ibu yang suruh pakai begini. Lagi pula, aku menantu keluarga Surya. Kenapa tak boleh datang? Kau menantu keluarga Surya, berani membantah? Menantu apanya? Cepat pergi. Benar, Fahri Pratama. Kau cuma pria benalu. Hari ini, kakakku biarkan kau ke sini. Sudah sangat beruntung. Kau jangan bikin malu di sini. Fahri Pratama, kenapa kau tak tahu diri? Berani membantah ibuku. Investor akan segera datang. Cepat keluar. Jangan bikin malu di sini. Tak kusangka, Melati yang dulu baik dan lembut berubah jadi begini. Ternyata Fahri terus dianiaya keluarga Surya. Bagaimana keadaan Fahri sekarang? Wah, Mas Fahri sedang dihina keluarga Surya di pesta. jantung Fahri lemah. Kalau begini, dia takkan tahan. Cepat! Baik.
Lebih cepat. Fahri, tunggu kakak. Kakak pasti membalas dendammu. Dasar anjing! Dengar tidak? Cepat pergi! Jangan bikin malu. Cepat pergi sana. Fahri, Cukup! Apa salahku? Kenapa kalian menghinaku? Kenapa? Karena kau menantu keluarga Surya. Ngapain kau merasa disakiti? Keluar. Keluarga Surya tak menganggapku manusia. Aku tak mau meladeni kalian lagi. Dia sudah pergi. Minum lagi. Fahri, Fahri. Ini kakak. Masih ingat tanda lahir kakak ini? Kak! Akhirnya aku bertemu kakak! Ya. Fahri. Fahri, yang terpenting harus jaga kesehatanmu. Biar kakak yang urus keluarga Surya. Fahri, karena keluarga Surya menghinamu selama ini. Kakak sudah tahu. Tenanglah, kakak akan bantu membalas semuanya berkali-kali lipat. Kak, ada apa dengan Fahri hari ini? Tiba-tiba jadi berani. Jangan-jangan dia mau meledak. Persetan dia mau meledak atau tidak? Berani melawanku di depan umum? Melati, kamu harus membalasnya untuk ibu. Tenang, Bu. Hari ini aku pasti akan memberinya pelajaran. berani melukai adikku. Kalian harus membayarnya berlipat ganda. Wah, kamu sudah merapikan diri dan pikir bisa masuk? Atau sudah mau minta maaf? Walau sudah rapi, tak bisa sembunyikan sifat pengecutnya. Berani menghinaku di depan umum. Hari ini, kecuali berlutut minta maaf di depan umum, aku tak akan pernah memaafkanmu. Ternyata biasanya mereka menindas Fahri begini. Menyuruhku minta maaf? Kalian tak tahu malu? Lancang sekali. Melati, kamu harus membalasnya untuk ibu. Fahri Pratama, gimana caramu bicara sama ibu? Cepat berlutut dan minta maaf pada ibu. Kalau aku tolak? Kamu mau Radia hari ini kok jadi sekuat ini? Berani melawan kakakku? Aku akan buatmu berlutut minta maaf sekarang. Fahri, beraninya kau pukul aku. Orang sepertimu, tiap ketemu, pasti kupukul. Dia, sejak kapan dia sekuat ini? Kak, tolong aku. Dia gila. Fahri, cepat tempatkan Rizky. Fahri, kau ngapain? Rizky kan adikmu. Fahri, Rizky kan adikmu. Kok main kasar banget? Aku nggak punya adik kayak gitu. Waktu dia kuliah di negara maya, karena berjudi, kalah 30 miliar rupiah. Karena pakai narkoba, dia diusir kampus. Apa dia? Masih manusia. Omong kosong. Masa anakku bisa lakuin hal gitu? Udah marah? Omonganku belum selesai. Rizky, Akademi Kerajaan Maya. Surat penerimaan ini dibeli 8 miliar. Gagal di transkrip ini jauh lebih banyak dari berapa kali Rizky ditangkap. Memalsukan ijazah jadi eksekutif Surya. Kau memang adik yang baik. Rizky, ada apa denganmu? Bukannya kau bilang sudah lulus, makanya aku serahkan perusahaan. Beraninya kau bohongi aku. Kak, dia bohong. Aku tidak bohong, Kak. Dia tak akan bantu urus perusahaan. Dia tahu takkan mewarisi Surya Corp.
Tiap hari cuma mikir cari wanita kaya. Selama ini, kalau aku tak menopang Surya, Surya sudah lama bangkrut. Melati, kami ini pemegang saham. Kalau nanti karena adikmu ganggu IPO perusahaan, kami tak akan melepaskanmu. Rizky, sekarang masa penting IPO perusahaan. Sebagai eksekutif, tak boleh ada skandal. Introspeksi dirimu. Tanpa izinku, jangan keluar. Kakak tak bisa begini padaku. Bagus. Benar-benar pertunjukan yang sangat bagus. Tapi ini belum selesai. Fahri Pratama, beraninya kau begini pada kami. Awas kau. Aku pastikan kau tak bisa bertahan di kota barat. Keterlaluan. Dibanding kau di bar bayar model pria, ini masih jauh. Omong kosong. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Ternyata Sri Hartati orang seperti ini. Malu-maluin. Betul, dia bikin malu keluarga Surya. Gambarnya lumayan jelas juga. Cuma nggak tahu, kalau Pak Surya senior dikubur, melihat istrinya begitu bersenang-senang, apa dia bakal buka peti mati? Matikan! Cepat, cepat, matikan! Melati, cepat, suruh dimatikan! Fahri, beraninya kau sakiti ibuku. Kusuruh matikan, cepat matikan! Beraninya kau menyuruhku? Kalau bisa, matikan sendiri. Mau kuberi pelajaran lagi ya? Berani menghindar! Beraninya kau memukulku? Beraninya kau pukul aku? Sudah kupukul, masih perlu pilih hari. Katakan, kalau aku serahkan semua bukti ini, Surya masih bisa IPO? Berani selidiki aku? Terus kenapa? Aku mau tunjukkan betapa menjijikkan dirimu. Kepala, lengan kaki, dan banyak tulang patah. Ini kau membiarkan Rizky melakukan semua ini padaku. Ini pembunuhan. Ini bukan pasangan suami istri. Jelas-jelas mereka musuh. Ini keterlaluan. Fahri Pratama, kamu gila ya? Investor akan segera datang. Berani kamu hancurkan rencana listingku. Aku tak akan melepaskanmu. Takkan melepaskanku? Oh ya, aku lupa bilang. Investor yang kamu maksud takkan datang. Karena aku sudah serahkan bukti ini pada investor dan polisi. Keluarga Surya, tunggu saja kebangkrutan kalian. Bu Surya, semua investor menarik modalnya. Surya Corp tak bisa listing. Saham perusahaan turun drastis. Apa katamu? Mana mungkin? Rizky, Surya. Setelah diverifikasi, kamu diduga melakukan KDRT dan pelecehan. Silakan ikut kami. Tolong, aku tak mau dipenjara. Rizky, tolong aku. Fahri Pratama, keluarga Surya takkan melepaskanmu. Takkan melepaskanku. Sejak keluarga Surya menindasku, keluarga Surya sudah tamat. Fahri Pratama. Dimas, beritahu semua investor Kota Barat. Siapa berani investasi proyek Surya, berarti lawanku. Aku akan memblokir Surya Corp. Baik, Tuan. Kak, aku tak apa. Cuma rumah keluarga Surya itu warisan ayah. Salahku. Dulu, omong kosong keluarga Surya. Aku serahkan rumahnya ke Melati. Membawa bala. Fahri, tenang. Kakak akan ambilkan rumahmu. Bukan cuma rumah. Penderitaanmu selama ini, kakak akan buat mereka bayar berlipat ganda. Rizky, kamu tak apa? Tak apa. Tante, tenang saja. Ada aku. Takkan apa-apa. Aditya, makasih hari ini sudah bebaskan adikku. Dan soal IPO Surya Corp harus merepotkanmu lagi. Melati, kamu terlalu sungkan. Perasaanku padamu, kamu kan tahu. Urusanmu kan urusanku. Fahri itu, beraninya dia padamu. Akan kubuat dia berlutut mohon maaf padamu. Baik, aku akan buat dia menderita. Tenang, aku akan buat dia tahu akibat menyinggung keluarga Wijaya dan juga keluarga Surya. Sepertinya aku segera akan bergantung pada keluarga Wijaya. Nanti, aku akan buat Fahri menyesal. Aditya memang hebat. Tak seperti Fahri, si tak tahu diuntung. Berani-beraninya ingin hancurkan keluarga Surya. Nak, cepat cerai dengannya. Ya, iya Bu. Baiklah, ayo cepat pergi.
Ternyata Fahri selalu dekat denganku. Beraninya mau cerai dariku? Aku kasih tahu ya, tetangga sebelahmu itu sangat kejam. Tiap hari memukul dan memaki menantunya. Kemarin katanya ada ambulans datang. Fahri sudah lama meninggalkanku dan menderita. Melati Surya, aku tak akan biarkan kalian tenang. Mas Aditya, makasih udah antar. Fahri Pratama. Bukannya ini suamimu yang numpang hidup itu? Pas banget. Melati, lihat ya. Lihat aku membalaskannya untukmu. Ini, apa ini bisa dilakukan manusia? Rumah ini warisan ayahku. Ku beri waktu 5 menit. Serahkan kuncinya, lalu keluar. Cih, mau menakut-nakuti siapa? Rumah ini milik keluarga Surya. Untukku menikah nanti. Apa hakmu mengusir kami? Fahri Pratama, kamu gak tahu malu? Dulu pas kamu nikah sama Melati, kan sudah sepakat rumah ini buat keluarga kami. Kamu pikir putriku tidur sama kamu gratis selama ini? Cih, dasar gak tahu malu. Kami gak mau serahkan. Kamu bisa apa? Kami tak akan balikin. Kau bisa apa? Betul, Fahri Pratama. Walau rumah ini warisan dari ayahmu tua bangka, memangnya kenapa? Kau beri ke kakakku, jadi milik keluarga Surya. Dasar penyakitan, masih mau rebut rumah kami. Kau minta dihajar lagi ya? Percaya nggak aku habisi kau? Pelankan suaramu. Jangan kayak dulu. Jangan sampai tetangga dengar. Ternyata begini, kalian menindas adikku. Tenang, Bu. Aku tahu batasnya. Tak tahu malu. Kok bisa begini? Kau! Berani pukul aku? Setimpal saja. Bukannya kau yang mulai? Belum pernah dihajar ya? Hari ini rasakan gimana rasanya dihajar. Sudah, serahkan kuncinya. Fahri Pratama! Fahri Pratama, kamu gila ya? Beraninya kamu buat ibu begini. Bu, ibu gak apa-apa. Fahri Pratama, bikin keluarga Surya bangkrut saja belum cukup. Kau malah berani menindas ibu dan adikku. Dulu kau sangat mencintaiku. Kenapa kau bisa jadi begini? Apa ini balasanmu padaku? Sri Hartati, kalau kau tak serahkan kuncinya, bukti putramu pakai narkoba dan video kau simpan model pria akan tersebar ke seluruh dunia. Fahri Pratama, beraninya kamu mengancamku. Mas Aditya, cepat bantu aku hajar si sampah ini. Fahri Pratama, kau benar-benar tak tahu malu. Dasar menantu benalu. Apa hakmu membual di sini? Hari ini, kutunjukkan kekuatan keluarga Wijaya. Mereka ini khusus kucari. Mantan pasukan khusus. Kau tamat, serang! Oke, sekarang giliranmu. Jangan sentuh aku! Aku putra tunggal keluarga Wijaya! Berani lukai aku, kau tamat! Keluarga Wijaya itu siapa? Mau balas dendam? Coba saja. Tak berguna. Oke, kalau tak serahkan kuncinya, kalian yang akan tergeletak di sini. Tidak. Ini, jangan pukul kami. Kok bisa begini? Sejak kapan Fahri jadi sehebat ini? Pasti ada yang aneh. Dulu dia tak berani ngomong. Sekarang berani melawan kita dan melukai anak buah Aditya. Mana mungkin? Mungkin dia bukan Fahri Pratama. Mungkin dia bukan Fahri. Aku ingat Fahri punya kakak kembar. Saat mereka kecil, mereka terpisah. Aku selalu mengira kakaknya sudah tiada. Tapi sekarang, mungkin kakak kandungnya kembali bantu Fahri. Bisa jadi. Maksudmu, Fahri bukan dirinya, tapi kakaknya. Kalau begitu, masalah kita akan besar.
Tidak bisa. Harus cari cara. Aku tahu. Di lengan Fahri ada bekas luka bakar. Asal kita lihat langsung, kita bisa tahu apa dia itu Fahri. Heyo. Fahri, kamu menderita selama ini. Kak, aku ini pria dewasa. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, kita bersaudara sudah bersatu. Masa depan kita cerah. Kak, ini Melati. Katakan, ada apa? Fahri, aku tahu aku bersalah. Aku sudah pikirkan, kita cerai saja. Kemari besok, aku siapkan surat cerai. Baik, aku datang tepat waktu. Kak, akhirnya aku bisa cerai. Bagus. Fahri, biar aku yang gantikan. Kak, cuma tanda tangan surat cerai. Biar aku sendiri. Lagi pula, kalau mereka tahu identitasmu, bisa jadi masalah. Kak, tunggu di bawah saja. Kalau ada apa-apa, aku hubungi kakak. Kalau ada apa-apa, harus telepon aku. Tenang, Kak. Fahri. Melati, cepat ambilkan surat cerainya. Aduh, aku tanda tangan sekarang. Fahri, duduklah dan istirahat dulu. Sebentar, aku ambilkan sekarang. Bu, tuangkan air untuk Fahri. Baik, Fahri. Duduklah dulu. Ibu tuangkan air ya. Ya. Bicaralah dengan baik, jangan marah. Ya? Ayo, minum air. Aduh. Kamu ini siapa? Biar kulihat dulu. Kamu ngapain? Kamu benar-benar Fahri Pratama. Ternyata dia mau lihat bekas luka di lenganku. Tak kusangka, saat dikurung waktu kecil, bekas luka bakar ini kini malah jadi alat identifikasi mereka. Bocah sialan, kok ada cahaya di dalam? Kamu ngapain di dalam? Aku tahu kalian punya niat buruk. Terus kenapa kamu beda dari dulu? Kenapa aku nggak boleh? Diinjak-injak oleh kalian, aku sudah muak jadi anjing. Cepat suruh Melati bawa surat cerai. Aku mau ambil semua milikku. Nggak bisa. Selama ini Fahri sudah buat banyak perangkat lunak untuk perusahaan. Kalau dia cerai sama Melati, siapa yang bakal rawat perangkat lunak ini? Nanti perusahaan bakal bangkrut kan? Aku nggak akan setuju. Hari ini aku harus dapat surat cerainya. Aku kasih waktu setengah jam. Fahri, mereka mukul kamu. Itu ceritanya. Pulang istirahat dulu. Cari dokter terbaik untuknya. Baik. Kak, harus hati-hati saat naik nanti. Jangan sampai ketahuan. Aku takut. Tenang. Aku temui kamu setelah beres. Antar dia pulang. Mas Fahri, ayo naik mobil. Kan ku bilang, mana mungkin di dunia ini ada orang yang persis sama. Kakak Fahri sudah lama tak pulang. Pasti sudah mati di luar. Kalian malah memaksa. Lihat sekarang, dia memaksa cerai sama kakak. Menurutku, Surya Korpita tamat. Bisa salahkan kita. Siapa sangka Fahri tiba-tiba berubah. Jangan-jangan dia benar-benar berubah. Keluarganya sudah mati semua. Dia jadi menantu. Selama ini, selalu dibully kita. Bahkan kakak pilih Mas Aditya dan buang dia. Pria normal pasti akan gila. Dasar bocah, ngomong apa sih? Apa maksudnya kita bully dia? Dia itu anak yatim piatu, nikah sama kakakmu. Itu sudah beruntung. Harusnya dia bersyukur dan jadi budak warga Surya. Kenapa dia merasa tersakiti? Kenapa dia mengeluh? Tidak. Kita harus cari cara. Dan Fahri,
agar semua perangkat lunaknya tetap disimpan. Lalu tanda tangani perjanjian pemeliharaan seumur hidup dan pergi tanpa harta. Kak, bener. Dia kan bucin kakak. Asal kakak ajak, dia pasti setuju tanpa syarat. Nanti, suruh dia tinggalkan rumah ini. Rumah pengantinku pun akan teratasi, kan? Ya, nanti Fahri akan jadi miskin. Siapa tahu dia akan berlutut memohon agar kita menerimanya kembali. Tak perlu tunggu nanti. Tak perlu tunggu nanti. Fahri, bukannya kamu mau cerai? Asal kamu serahkan semua softwarenya dan tanda tangan perjanjian ini, berjanji rawat software seumur hidup, aku akan cerai. Cerdas sekali perhitungan kalian. Kerja gratis seumur hidup? Jangan mimpi. Tapi software itu juga kamu yang buat. Kalau tak dirawat, akan jadi usang. Apa kamu tak sedih sedikit pun? Asal kau tahu, selama software itu milik Surya Corp, walau sehari pun, aku tak akan rawat sehari pun. Dan aku akan ambil hak patent software semuanya kembali. Dasar tak tahu diuntung. Walau mau cerai, kau harus beri Melati jalan hidup. Jangan lupa, aku yang membesarkanmu. Itu karena ayahku selamatkan suamimu. Kamu terpaksa karena tekanan luar, baru membesarkanku. Berani membantahku? Kau minta dihajar. Bu, kenapa? Kalah bicara, langsung mau main tangan? Kau benar-benar tak tahu malu. Berani pukul ibuku. Kau! Rizky! Tanganmu tak ada bekas luka. Kau bukan Fahri Pratama. Siapa kau sebenarnya? Tanganmu tak ada bekas luka. Kau bukan Fahri Pratama. Siapa kau sebenarnya? Kah, Sri Hartati tadi sengaja tuang air panas ke tubuhku. Dia pasti sudah curiga dengan identitasku. Kamu harus hati-hati. Untung aku sudah bersiap. Bekas luka? Maksudmu saat dikurung saat kecil? Bekas lukanya? Jangan ngawur. Siapa yang menyiksamu? Apa perlu aku ulangi lagi? Saat umur 8 tahun, kau pukul kepalaku pakai asbak. Musim dingin berikutnya, kau kurung aku di teras, beku sepanjang malam. Semua itu aku ingat sangat jelas. Menurutmu, penyiksaan anak dihukum berapa tahun? Apa buktimu? Siapa Sri Hartati? Iya. Apaan ini? Jangan tantang ibuku. Ibuku tak bersalah. Pak polisi, jangan dengarkan dia. Sri Hartati itu bukan orang baik. Saat Fahri kecil, sering dihajar Sri Hartati dan dikurung di kamar gelap. Bukti penyiksaanmu selama ini dan kesaksian tetangga sudah kuserahkan ke polisi. Sisa hidupmu habiskan di penjara. Jalan. Pak, kasus Sri Hartati sudah ada hasilnya. Tapi karena sudah lama, banyak bukti tak bisa ditelusuri. Sri Hartati hanya ditahan sebulan. Sudah kuduga, tapi bisa memberi pelajaran pada wanita kejam itu sudah cukup. Nanti, sesuai dengan keinginan Fahri, kita akan menghabisi dia perlahan. Baik. Selain itu, ini laporan Mas Fahri yang Anda suruh saya selidiki. Selama ini, manfaat perangkat lunak yang dia buat untuk Surya Corp sangat luar biasa. Mendukung Surya Corp dengan 90% keuntungannya. Tapi, banyak hasilnya yang dipalsukan. Kita masih perlu menyelidiki detailnya. Soal ini, beritahu Fahri setelah penyelidikannya jelas. Aku akan potong kaki anjing keluarga Surya sampai bersih dulu. Baik. Bagaimana kondisi kesehatan Fahri belakangan ini? Kemana dia pergi hari ini? Mas Fahri sepertinya pergi cari kerja sendiri. Kamu ini pelamar hari ini. Fahri Pratama? Ya. Wah. Lulusan Universitas Nusantara. Masuk Surya Corp setahun, langsung resign. Dan buat banyak proyek. Ngapain bohong? Jumlah kode ini harusnya kamu nulis 40 jam sehari, kan? Hasil kerja saya selama ini sungguh dirampas keluarga Surya. Tapi saya punya skill dan kode aslinya masih ada. Saya yakin, beri saya kesempatan, saya bisa buktikan kemampuanku. Udahlah. Wawancara banyak orang. Tak ada yang jago. Pergi sana! Kak Hendra, gawat Kak Hendra. Software terbaru kita ada masalah. User tak bisa masuk. Sekarang ramai komplain ke pusat. Apa? Mungkin. Pagal lagi. Mustahil. Kemarin kan normal. Ini kan bug paling dasar. Aku sudah berulang kali atasi. Aduh, Kak Hendra. User mulai minta refund masal.
Pak Hartono segera datang. Kalau tak diperbaiki, kita pasti dipecat semua. Gimana kalau biar aku coba? Kamu bisa paham kode yang kutulis? Pergi sana. Ini cuma bug paling dasar. 10 menit bisa beres. Minggir. Sini, coba sana. Asal tahu saja, aku makan kotoran sekarang. Iya. Aku diam. Kak Hendra, dia beneran nemu bugnya. Jangan-jangan dia bisa. Mustahil. Padahal aku aja gagal. Mana mungkin dia bisa? Benar. Beres. Hebat, bos. Kami buntu 7 hari gara-gara bug ini. Kau selesaikan dalam 10 menit. Pak, bisa mulai kerja sekarang? Perusahaan akan rilis game parkour baru. Kuberi waktu sehari. Harus selesai. Kalau tidak, maka pergi sana. Oke. Bos. Duduk sini. Akhirnya selesai. Mana mungkin? Ini kerjaan 3 hari. Setengah hari kau selesaikan. Tidak mungkin. Pasti ada masalah. Aku mau bahas kontrak pembelian perangkat lunak. Mana Hendra? Ternyata cantik juga. Hello, saya Hendra. Ya. Game ini siapa yang buat? Lumayan menarik. Nama saya Fahri Pratama. Game ini saya yang kembangkan. Tampan juga. Aku beli game ini. Ganteng juga. Aku beli game ini. Cantik. Dia coba kuli baru hari ini. Kalau beneran mau beli game, aku bisa kasih tahu proyek tim kami yang lain. Malam ini, aku bisa jelasinnya sendiri. Kamu gila ya? Pria mesum, jauh-jauh. Kamu Fahri Pratama kan? Berapa harganya? Aku beli. Payudara besar, otak kosong. Wajah ganteng bisa dimakan. Sok rela beli sampah. Si ganteng ini mana sebanding denganku? Apa katamu? Pak Hendra, kemampuan tak diukur dari omong kosong. Karena Bu Wulan suka softwareku, berarti percaya kemampuanku. Kerja sama kami itu wajar dan sah. Benar. Aku memang gak suka sampah sepertimu. Fahri Pratama, gimana kalau kita tukar kontak? Ya, aku scan. Wah, Mas Aditya, kenapa datang sendiri hari ini? Wah, bukannya ini menantu keluarga Surya? Kok jadi programmer di sini? Fahri Pratama itu menantu keluarga Surya. Benar, tapi aku sudah minta cerai dari Melati. Sekarang, aku tak ada hubungan dengan keluarga Surya. Bener juga. Sampah ini pasti diusir. Mau aku beli software sampahmu? Boleh. Buatlah teh untukku. Moodku sedang baik hari ini. Kuberi sedikit uang buatmu. Hari, cepat pergi. Buatlah teh untuk Mas Aditya. Kalau tidak, keluar dari perusahaan hari ini. Sepertinya Melati tak lupa ulang tahunku. Fahri, ngapain? Ini bukan untukmu. Cepat lepas. Bisa ganti kalau kotor? Jam ini Melati yang kasihkan? Kalian sudah lama bersama. Oh, walau kau tahu, kau bisa apa padaku? Ngapain lambat-lambat? Cepat, buatkan teh untuk Mas Aditya. Kalau tidak, keluar dari perusahaan sekarang. Fahri. Gimana kalau... Tak usah. Mari, Mas Aditya, duduk. Fahri mati. Tanganku tergelincir. Fahri, jangan tak tahu diri. Mas Aditya, tenanglah. Nanti aku akan suruh Fahri minta maaf padamu. Biaya bersih-bersih ini akan kupotong dari gajinya. Boleh, tapi kalau hari ini mau jual software sampahmu, Fahri, kau harus berlutut merangkak di bawah kakiku. Baru aku beli software sampahmu. Orang yang tak bisa kita bermusuhi. Cepat berlutut, minta maaf ke Mas Aditya. Kalau tidak, keluar dari perusahaan. Aditya, kau coba bisa menghina orang begini. Aku tak mau jual perangkat lunak ini. Tunggu, jangan terlalu menindas orang. Fahri, aku beli gamenya. Ini kartu Elite Wulan. Berapapun harganya, aku mampu. Wulan kok apanya? Ini kan cuma kartu mainan plastik. Wahai cantik, ngapain bohong? Lihat baik-baik. Ini kartu hitam aslinya. Itu cuma sampah. Kalian buta. Ini kartu Elite Wulan dari Wulan Code. Di negeri ini cuma ada 10. Aditya itu sampah. Kamu kan wanita, jangan ribut sama dia. Si ganteng ini mau jadi pahlawan. Tak sadar diri seberapa pantasnya.
Kenapa ribut? Pak Hartono, ini dari Wulan Corp. Kartu elit Wulan. Anda putri kedua keluarga Wulan. Benar, aku baru pulang dari luar negeri untuk urus bisnis. Malah ketemu orang bodoh yang meremehkan. Bahkan berani merendahkan orang yang kupilih. Tak kusangka, kau putri keluarga Wulan. Makasih banyak hari ini. Tak apa, aku cuma tak tahan mereka menindas. Keluarga Wulan memang punya putri kedua. Tapi dia kuliah di luar negeri, belum pernah pulang. Fahri Pratama. Kau pikir kau bisa pikat wanita kaya cantik? Ternyata palsu. Bawa kartu usang, berani memasukkan kartu elit Wulan Corp. Anak muda, aku bisa menuntutmu penipuan. Ternyata cewek ini palsu. Pak Hartono, Fahri Pratama ini cuma sampah yang andalkan wanita. Selain kerjaannya payah, dia juga menyinggung Mas Aditya. Dia tak boleh di perusahaan ini. Tenang Mas Aditya, aku pasti beri jawaban yang memuaskan. Cerdas teknologi tak terima sampah. Kau dipecat. Enyah. Kalian semua yang sombong sampah. Meski aku sering di luar negeri dan kalian tak kenal, tapi game buatan Fahri ada di sini. Orang sehebat ini mana mungkin sampah? Kalau ku bilang dia sampah, dia itu sampah. Pak Hartono, lempar mereka keluar. Kalau tak pergi, jangan salahkan aku. Menindas wanita itu tak jantan. Hadapi aku saja. Beraninya kau pukul aku. Hari ini aku pasti buat kau bayar. Kak, aku diusik. Cepat bantu aku. Demi bantu Fahri, kau banyak akal ya. Kau pikir putri Wulan kakakmu? Siapa yang tak tahu diri berani ganggu adikku? Kak! Fahri Pratama, kenapa kau di sini? Fahri Pratama ini ternyata kenal Ratu Kota Barat. Fahri ini ternyata kenal Ratu Kota Barat. Aku tak ingat kita pernah ketemu. Kak, mereka yang menindas aku dan Fahri. Berikan perintah, masukkan Pak Hartono dari Cerdas dan Hendra ke daftar hitam. Siapapun yang berani kerjasama dengan mereka, berarti melawan Wulan. Baik. Kak, ini bos IT yang kucari, Fahri Pratama. Halo, Tuan Fahri Pratama. Saya Putri Wulan dari Wulan Corp. Saya kagum dengan kemampuan teknologimu. Semoga kita bisa kerjasama. Halo, Bu Wulan? Bu Wulan. Apa kita pernah kenal? Dulu dia mengalahkanku jadi juara 1. Aku langsung jatuh cinta padanya. Tapi dia tak pernah memperhatikanku. Bu Wulan. Jangan sungkan, panggil saja Putri. Putri, kita akan teman lama. Dia cuma menantu keluarga Surya. Kamu malah demi dia mau menyinggung keluarga Wijaya. Kamu cuma sampah ya, selalu mabuk-mabukan. Aku tak tahu kapan kamu mewakili keluarga Wijaya. Tunggu sampai kamu jadi kepala keluarga Wijaya, baru bicara begitu padaku. Fahri Putri Wulan, kalian berdua tunggu saja. Ibu Wulan. Putri, Aditya itu cuma sampah. Hari ini kita menyinggungnya, kedepannya harus lebih hati-hati. Baik. Berikan perintah, bereskan mereka berdua. Baik. Wulan, soal hari ini, aku yang buta. Beri aku kesempatan lagi. Aku punya anak dan orang tua. Jangan blokir aku. Fahri, menurutmu? Tuan Pratama, Kak Fahri, kumohon, bantu aku Kak Fahri. Kalian sendiri yang memilihnya. Aku tak akan membelamu. Berisik, bawa mereka berdua keluar. Baik, pergi. Fahri, makasih udah jaga adikku hari ini. Apa besok bisa ke rumah buat makan? Sekalian bahas kerjasama. Ini. Aduh, Kak Fahri, terima saja. Biar aku dan kakakku bisa berterima kasih. Oke, besok aku pasti datang. Keluarga Wulan cukup tak? Yang menghinamu sudah dibersihkan. Kak, Putri bilang besok dia ngundang aku makan di rumah. Katanya untuk berterima kasih karena merawat adiknya. Oh ya? Karena mereka mengundang, kamu boleh pergi melihat-lihat. Tapi aku merasa tatapannya agak aneh. Seperti sudah mengenalku. Nggak nyangka, Fahri kita seberkarisma ini. Sepertinya nanti aku harus awasi keluarga Wulan. Ya, Mas.
Gimana? Ada yang suka? Kak, cuma makan biasa. Nggak usah seheboh ini, kan? Kamu adik Bayu Pratama. Nggak ada salahnya pakai apapun. Fahri, hidup susah di keluarga Surya sudah berakhir. Oke, ikut kata kakak. Pak, Melati dan Aditya pesan ruangan di hotel. CCTV menunjukkan mereka siapkan obat tidur. Sepertinya mau mencelakai Mas Fahri. Sudah kuduga, mereka takkan tenang. Halo. Fahri, aku salah. Bisa beri aku kesempatan. Malam ini kita makan bareng. Tenang saja, cuma kita berdua. Tak ada orang lain. Boleh. Kirim lokasinya. Aku pasti tepat waktu. Pak, Anda mau gantikan Mas Fahri? Mau sakiti, harus lewati aku dulu. Fahri, kamu datang, aku sangat senang. Kamu tak tahu, belakangan ini aku sangat bersalah padamu. Pintar juga di berakting. Aku besulang, maafkan aku ya. Mas Aditya, obat ini beneran ampuh? Tenang, asal diminum seteguk, dia pasti langsung pingsan. Nanti kau bebas mengaturnya. Campur obat ke minuman, cara yang sangat murahan. Fahri, aku sengaja pilih minuman ini untukmu. Coba cicipi, lihat rasanya gimana. Kita minum bareng. Pusing banget. Campur apa ke minumannya? Fahri Pratama. Aditya, masuklah. Ikat dia. Hei, bangun. Hei. Aditya, sepertinya pelajaran keluarga Surya belum cukup. Berani sentuh aku. Fahri Pratama, sudah dibius, masih sok hebat. Biar ku hajar kau. Hei. Suruh dia tanda tangan kontrak Surya Corp perawatan perangkat lunak gratis ini dulu. Setelah kau cak jempol, baru aku menghabisi kau. Ternyata karena ini, mau perawatanku gratis. Mimpi. Kenapa kalian diam saja? Cepat bunuh dia! Main pistol di depanku, konyol. Kau bisa sekuat ini, kecuali kau bukan Fahri Pratama. Kita lihat, bisa kau hindari. Mana mungkin? Kau bukan manusia. Hangga-Card. Jangan bunuh aku! Diam. Jawab. Siapa yang suruh kalian culik Fahri? Aku, tapi obatnya Aditya yang kasih. Aku tak terlibat. Iya. Aku yang kasih obatnya. Kumohon, jangan bunuh aku. Berisik. Hah? Jangan bunuh aku! Dimas, bawa beberapa orang kemari. Ti dan Aditya obat. Rekam video mesranya dan kirim ke wartawan. Lalu hubungi pengacara. Suruh dia segera siapkan surat cerai Fahri. Entah, mana perkembangan Fahri dan Putri Wulan?
Ayah, Ibu, kalian gak tahu, waktu di Cerdas Teknologi, kalau Kak Fahri gak melindungiku, entah bagaimana aku ditindas mereka. Kalian harus berterima kasih pada Kak Fahri. Bukan apa-apa. Yang penting, Putri datang tepat waktu. Ayo, Fahri, coba. Ini Putri yang minta dapur buat. Katanya kamu suka. Makasih, Tante. Tapi, Putri, kok kamu tahu aku suka ini? Aku cuma sering perhatiin kamu. Jarang sekali kulihat Putri begini. Malu-malu. Padahal yang dibantu Kak Fahri itu aku. Kok bahasanya cuma tentang dia dan kakakku? Anak kecil, jangan ikut campur. Sana main. Ayo, Fahri. Ini hadiah dari Tante. Tante, ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Ini Putri yang desain sendiri. Cuma belum pernah diberikan. Kamu harus terima. Terima, Fahri. Terimalah. Baiklah. Makasih atas jamuannya. Nanti aku mampir lagi. Fahri, biar konter. Fahri, datang lagi ya. Fahri, mau pulang? Putri, aku merasa apa kita pernah bertemu di suatu tempat. Kamu ingat aku? Sebenarnya dulu kita ikut lomba perangkat lunak yang sama. Sejak itu aku selalu perhatikanmu. Oh, aku ingat. Kamu itu yang tiap lomba duduk di baris depan dan tersenyum padaku. Tiap saat kamu menang, aku selalu datang. Sebenarnya setelah lulus, aku terus pantau info rekrutmenmu. Aku ingat dulu kamu lulus wawancara Wulan. Tapi entah kenapa, malah ke Surya yang tak terkenal. Pasti karena melatih Surya. Ya, saat itu Surya Corp butuh programnya gratis. Aku langsung pergi tanpa ragu. Tak disangka malah jadi begini. Untunglah aku segera cerai dari melatih Surya. Nanti kamu bisa wawancara di Wulan ya. Aku akan sisakan posisi penanggung jawab utama untukmu. Aku akan sisakan posisi kepala proyek untukmu. Tapi riwayatku sekarang tak bagus. Bagaimana kau bisa meyakinkan mereka? Fahri, aku percaya kemampuanmu. Dan percaya pemuda yang berdiri di panggung yang bilang kode akan mengubah dunia tak pernah berubah. Aku akan menunggumu di Wulan Corp. Jadi, percayalah pada dirimu. Dan beri aku kesempatan, ya? Beri diri kesempatan? Fahri, mikirin apa? Sini. Oke, gak apa-apa. Kak, ada apa? Aku sudah bantu siapkan surat ceraimu. Coba lihat, ada masalah apa? Keluar tanpa bawa apa-apa. Melati takkan setuju. Bukan dia yang atur. Dimas, bawa barangnya. Mas Fahri, ini bukti Melati dan Aditya rencanakan menculikmu. Dan juga video perselingkuhan mereka. Ternyata sudah lama sungguh licik. Fahri, kalau kamu mau, aku suruh tim pengacara ajukan cerai. Bukti pelecehan fisik, rekaman perselingkuhan, cukup buat Melati di penjara seumur hidup. Kak, aku mau bicara lagi sama Melati. Utang keluarga Surya padaku, aku mau ambil sendiri. Fahri Pratama, apa hakmu membuatku pergi kosong tangan? Aku bilang, mustahil. Mobil dan rumah keluarga Surya, termasuk hak pengembangan perangkat lunak, semuanya milik keluarga Surya. Tak ada hubungannya denganmu. Tapi bukankah semua ini karena aku? Perangkat lunak buatanku mendukung Surya 90% keuntungannya. Kalau tidak, Surya sudah lama bangkrut. Terus kenapa? Itu memang tugasmu. Aku yang turun derajat menikahimu. Anak yatim yang tak diinginkan. Bukankah itu sudah wajar? Suku! Ini video saat kau ajakku ke ruang hotel dan berkomplot dengan Aditya Wijaya meracuniku. Dan ini bukti kau dan Aditya Wijaya berselingkuh di belakangku. Kalau tak tanda tangan, akan kuserahkan ke pengadilan. Berani mengancamku? Hebat ya, berani ya. Sudah bisa menghindar ya? Baik, hari ini ku beri kau pelajaran. Melati Surya, jangan keterlaluan. Melati Surya, jangan keterlaluan. Putri Wulan, kok kamu di sini? Kalian jaga di luar. Baik.
Fahri, aku bahas kerjasama di sebelah. Dengar kamu terus bertengkar, jadi aku kesini. Kamu gak apa-apa, Fahri? Gak apa-apa. Lab. Makasih. Aku cuma bahas cerai. Fahri Pratama, pantas kamu terus mendesak cerai. Ternyata kamu selingkuh dengan CEO Wulan Teknologi, Putri Wulan. Masih bilang aku selingkuh. Kayaknya kamu yang pria brengsek yang selingkuh. Melati Surya, jangan fitnah aku dan Fahri. Atau aku tuntut kamu atas fitnah. Ri, tenang saja. Tim pengacara Wulan semuanya terbaik. Baik tuntut fitnah atau cerai, aku bisa bantu. Melati Surya. Saat aku masih sabar, cepat tanda tangani perjanjiannya. Kalau tidak, aku tak akan segan. Serai boleh, tapi tidak dengan tangan kosong. Aku cuma kasih 2 pilihan. Tanda tangan perjanjian atau aku lapor polisi. Pilih sendiri. Aku tanda tangan. Fahri Pratama, tunggu saja. Masih belum selesai. Akhirnya selesai. Fahri, selamat ya. Undangan wawancara dariku tetap berlaku. Bagaimana pertimbanganmu? Posisi Direktur Teknologi Wulan Corp tetap kupertahankan. Kehadiranmu di Wulan pasti akan berkembang lebih baik. Fahri, tolong bantu aku. Tapi Wulan Corp sudah di puncak industri. Aku tak tahu kemampuanku saat ini apa mampu. Fahri, di hatiku, kamu selalu peringkat 1. Aku ingin melihatmu tampil penuh percaya diri. Besok jam 9 pagi, aku tunggu di Wulan Corp. Aditya, Fahri Pratama memaksaku pergi tanpa harta. Surya Corp juga dalam bahaya. Gimana ini? Bisa kasih 50 miliar buat modal dulu. 50 miliar? Aku nggak ada uang. Aku nggak tahu dari mana ayahku dapat banyak anak haram. Aku lagi sibuk rebut harta. Nggak ada waktu urus masalahmu. Aditya, karena kamu, aku cerai sama Fahri. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan keluarga Surya. Aditya. Aduh. Bu, semua salahmu. Kalau ibu nggak suka memukul dan menyiksa Fahri, dia takkan rela cerai sama kakakku. Kita takkan sehancur ini. Anak sialan, kamu bilang apa? Hah? Kalau kamu tak curi perangkat lunak Fahri, sampai Fahri meledak, mana mungkin jadi begini? Kamu minta dihajar ya? Bu, jangan pukul, aku diam. Minta dihajar ya? Hei, mau masuk kemana? Ini Wulan Corp. Bukan tempat buat sampah sepertimu. Aku mau melamar. Ini kartu nama Ibu Wulan. Gaya miskinmu itu pantas kenal Ibu Wulan. Dengar ya, orang sepertimu sering kulihat. Cuma mau mendekati Ibu Wulan, cuma gigolo yang mau naik kelas. Dengar ya, cepat pergi. Kalau enggak, tiap kulihat, kupukul kau. Tuan Pratama, Anda tak apa? Tuan Pratama itu tamu VIP Ibu Wulan. Kau dipecat. Pratama, silakan masuk. Ibu Wulan sudah lama menunggu. Tuan Pratama, ini divisi teknologi. Saya akan segera kumpulkan semua orang untuk umumkan posisi Anda sebagai kepala divisi. Tunggu dulu. Kalau aku langsung naik jabatan, bisa bikin karyawan tak puas. Tak mau repotkan Putri. Lagi pula, aku juga mau cek kemampuan mereka. Aku masuk sebagai karyawan biasa saja. Baik, Ibu Wulan sudah berpesan. Semua ikut arahan Anda. Ya. Semuanya, hentikan pekerjaan dulu. Ini Fahri Pratama, rekan baru divisi. Kalian, serahkan orang baru padanya. Tuan Pratama, saya akan lapor Ibu Wulan. Anda sudah datang. Ketua, cepat bangun. Ada orang baru. Ngapain sih? Fahri Pratama, kok kamu di sini? Rizky, kok kamu di sini? Tentu aku lulus wawancara. Lagi pula pas baru masuk sudah jadi ketua divisi teknologi. Lagian ini kantor Dewi impianku, Putri Wulan. Tentu aku cari cara masuk. Ternyata wanita kaya yang Rizky incar adalah Putri Wulan. Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah menguji kemampuan divisi teknologi. Lebih baik jangan bentrok dengan Rizky dulu. Tak kusangka Fahri Pratama malah diterima di Wulan. Kalau sampai ketahuan aku curi hasil softwarenya, aku pasti akan dipecat. Tidak, Fahri Pratama tak boleh tinggal. Di mana meja kerjaku? CV-nya mana? Sini. Gak ada. Orang ini masuk cuma pakai koneksi.
CV aja nggak ada. Kok bisa jadi rekan kerja kita? Pantas saja, perusahaan kita baru-baru ini nggak ada lowongan. Mana mungkin ada orang baru? Ternyata cuma anak koneksi. Pantas dibawa masuk asisten Limantara. Lihat wajahmu yang lemah, kelihatan banget cuma cowok ganteng nggak berguna. Betul, nggak kayak Kariski kita. Dia udah bikin banyak software bagus. Baru masuk perusahaan, udah naik jadi ketua tim. Masa? Rizky, yang mereka bilang itu beneran kamu. Software itu beneran kamu yang bikin. Jangan-jangan Fahri tahu sesuatu. Tunggu, saat aku curi hasil kerjanya dulu sangat sempurna. Dia nggak mungkin nemu bukti. Tentu saja aku. Dengan skill amatiranmu, mau bandingin sama aku. Sebagai ketua tim, aku umumkan. Kamu sudah dipecat. Siapa berani memecat Fahri? Ibu Wulan. Fahri ini, saya yang khusus rekrut. Kemampuannya tak diragukan. Tak ada yang berhak menggosipkan dia di belakang. Kalau saya dengar lagi kalian mengomentari dia, kalian semua dipecat. Bu Ulan, aku lihat Kak Fahri baru datang, belum paham prosedurnya. Jadi aku mau membimbingnya. Jangan salah paham. Putri, kita bicara di kantormu. Boleh. Fahri Pratama, kau berani menggoda Putri Wulan? Kariski, tenanglah. Fahri Pratama, tunggu saja kau. Putri, Rizky di divisi teknologi, itu adik Melati. Ijazahnya palsu. Sebaiknya periksa hasil teknologinya. Ternyata ada hal... Lidiki, bagaimana Rizky masuk ke perusahaan? Baik. Fahri, lihat. Sejak Rizky masuk ke perusahaan, ini semua hasil teknologinya. Ternyata dia. Proyeknya memakai teknologi softwareku. Oh, begitu. Pantas dia bisa naik jabatan jadi ketua. Fahri, tunggu. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Wulan, beberapa proyek yang diurus Rizky sedang diaudit akhir oleh klien. Jika Anda gegabah mengganti pemimpinnya, pasti akan membuat perusahaan merugi puluhan miliar rupiah. Nanti, pada Dewan Direksi, bagaimana Anda menjelaskannya? Biar aku yang tanggung jawab pada Dewan Direksi. Aku pasti akan mencari keadilan untuk Fahri. Putri, jangan gegabah dulu. Kebetulan, aku juga butuh waktu kumpulkan bukti. Soal Rizky, dia akan membayarnya. Baiklah, Fahri, tenang saja. Soal ini aku pasti akan selidiki tuntas. Maaf ya, kamu harus tahan. Sementara tak bisa diumumkan statusmu sebagai pemimpin. Tak apa, kebetulan aku juga ingin memverifikasi sesuatu. Kok Fahri di ruang bulan lama banget sih? Apa hubungan mereka? Siapa tahu ada rahasia yang disembunyikan. Putri Wulan itu batu kota Barat. Fahri Pratama, kau si tak guna mau merebut bidadari. Akan kubuat kau hancur. Kak, kok telepon sekarang? Fahri, kerja hari pertama lancar nggak? Mau kakak jemput pulang nanti? Baru kerja, masih sempat telepon. Sistem baru, ada bug. Ahli yang Ibu Wulan incar, pasti bisa perbaiki. Kan? Ini proyekmu, kenapa aku yang perbaiki? Hei, semua boleh pulang. Fahri bilang perbaikan bug sistem baru dia yang urus. Ayo. Makasih, Kak Rizky. Kerja yang baik ya. Fahri, suara apa itu? Nggak akur sama rekan kerja. Nggak apa-apa, mereka baik padaku. Udah dulu, Kak. Tuan, CEO Wulan Corp, Putri Wulan, mengirim tawaran kerjasama. Suara Fahri tadi aneh. Siapkan mobil. Aku mau jemput Fahri sendiri. Baik. Akhirnya selesai. Fahri Pratama, biar kau rasakan lagi rasa dikurung dulu. Haruskah aku hadapi kegelapan lagi? Fahri, kamu tak apa? Sini. Kamu kenapa? Sejak kecil, aku takut ruang sempit. Jangan takut. Tak apa. Aku bawa kamu pergi. Ayo.
Fahri, aku agak khawatir. Naik mobilku, biar ku temani pulang. Putri, makasih. Kak, kok kesini? Aku khawatir, jadi aku datang. Ini? Putri, aku lupa bilang. Ini kakak kembarku. Prestia Garuda International, Bayu Pratama. Ibu Wulan, sampai jumpa. Garuda Internasional? Dia bos besar asing yang ingin ku ajak kerjasama. Kenapa tiba-tiba demam tinggi? Mas Fahri mungkin terkejut, ditambah terlalu tegang. Jadi merasa tak enak. Pasti terkait kejadian semalam. Jaga dia baik-baik. Aku akan tanya Wulan. Fahri Pratama, beraninya telat hari pertama kerja dan pakai baju seberlebihan. Memang cuma pemuda manja tak berguna. Cepat kerja sana. Ngomongnya kok gitu? Internasional. Sudahlah, cari Ibu Wulan dulu. Kerja sana. Silakan lewat sini. Fahri Pratama, akhirnya datang. Tuan Pratama, Ibu Wulan sedang rapat darurat. Tunggu sebentar, saya panggilkan. Suruh dia cepat. Aku ada urusan mendadak. Baik. Fahri Pratama. Rizky. Buka pintunya. Fahri Pratama, kau cuma menantu yang andalkan kakakku. Sekarang berani goda Putri Wulan. Kayaknya kau lupa, waktu kecil di rumahku, kau dihajar cambuk. Rizky, buka pintunya. Fahri Pratama, kalau hebat, buka sendiri. Oh ya, kau cuma sampah. Seumur hidup cuma bisa numpang hidup. Aku pergi. Rizky, kau cari mati. Pak Pratama, Anda tak apa? Semalam, si Rizky itu buat Fahri panik karena klaustrofobia. Dia juga mencuri semua hasil teknologinya. Ini buktinya. Ternyata dia begini menindas adikku. Rizky, keluar kau sekarang. Rizky, keluar kau sekarang. Wah. Luar. Sepertinya aku meremehkanmu. Oh ya, di sini fotokopi. Tolong fotokopi untukku. Pergi. Fahri, berat. Jangan lupa, aku punya video kau dipukul sampai pingsan dan diperlakukan seperti anjing di rumahku. Kalau kau berani pukul lagi, aku akan sebarkan semua video ini. Akan kubuat kau tak bisa angkat muka di kota barat. Astaga, Fahri Pratama biasanya kelihatan sopan. Ternyata pengecut. Masih mau ngejar Ibu Wulan. Benar-benar tak tahu diri. Rizky, apa yang kau lakukan pada adikku? Lepaskan aku! Jelas-jelas kau yang salah, dasar binatang! Kenapa malah menyalahkan adikku? Pak Pratama, jangan biarkan Rizky mati. Ini bukan luar negeri. Anda harus pikirkan Fahri. Rizky, ku peringatkan kau. Kalau berani ganggu Fahri lagi, ku bunuh kau. Kau ternyata kakak Fahri Pratama. Mana mungkin? Semuanya, biar saya perkenalkan. Ini Presiden Garuda Internasional, yaitu kakak kembar Fahri Pratama, Tuan Bayu Pratama. Astaga, ternyata Garuda Internasional yang kaya raya. Jadi, identitas Fahri Pratama jauh lebih hebat dari Rizky Surya. Tidak mungkin. Saat Fahri Pratama keluar dari keluarga Surya, dia cuma anjing jalanan. Diam kau, Rizky. Sejak masuk Wulan Corp, semua hasil proyekmu itu curian dari Fahri. Ini buktinya. Akan kuserahkan ke polisi, publik, dan media. Mulai sekarang, kau di blacklist di industri ini. Stop!
Ibu Wulan. Bawa dia pergi. Baik. Fahri Pratama, aku tak bisa mengalahkanmu. Aku tak percaya Aditya tak bisa menghabisimu. Peluncuran game VR Wulan Corp dimulai sekarang. Selanjutnya, mari sambut Kepala R&D, Tuan Fahri Pratama untuk berbicara. Terima kasih sudah hadir. Soal apapun tentang game VR, silakan ajukan. Akan saya jawab satu persatu. Fahri Pratama, kau cuma penipu. Game sampah ini cuma penipuan. Benar, aku mantan istri Fahri Pratama. Aku bisa buktikan. Uang keluarga Surya dia tipu habis. Tuan Fahri Pratama, apa kata Mas Aditya benar? Apa Anda pakai game VR sebagai gimmick untuk menipu publik? Tenang semua. Soal ucapan mereka, aku takkan membela diri karena aku percaya fakta lebih kuat. Nona, sepertinya Anda belum main game VR. Mau coba 10 menit? Baik, biar saya coba untuk kalian. Sama, rasanya seperti di dunia nyata. Bahkan, suara sungai di latar sangat jelas. Ini sungguh luar biasa. Tidak mungkin. Jangan tertipu olehnya. Dia pasti coba orang bayaran. Aditya kan Tuan Muda Wijaya. Dia tak akan menipu orang. Apa game ini benar bermasalah? Kalau Mas Aditya tak percaya, mau coba sendiri main game ini? Nanti tahu aku bohong atau tidak. Aku tak mau coba. Kalau tak mau coba, jangan-jangan kau sadar sedang memfitnahku. Semuanya, aku janji, game kami ini harganya takkan lebih dari 100.000 biar setiap pemain bisa menikmatinya. Pantas Tuan Fahri Pratama masih muda tapi bisa jadi kepala divisi teknologi Wulan Corp. Dia sungguh hebat. Karena aku ingin setiap pemain bisa menikmati game VR. Fahri, jangan sok suci. Kau pikir kau itu jenius muda? Hei, di sini ada video saat kau di keluarga Surya diperlakukan layaknya anjing. Aku putar sekarang, biar reputasimu hancur. Lihat semua! Aditya, kau tak tahu malu, berani memfitnah Fahri. Sungguh tak tahu malu. Pak Wijaya, apa benar Anda selingkuh dengan banyak wanita? Apa itu benar? Ini, kenapa video ini berubah jadi fotoku? Aditya, beraninya kau selingkuh dengan wanita lain. Kubunuh kau! Pergi! Jangan ganggu aku! Siapa? Aku ini ayahmu. Tak malu juga ya? Cepat pulang sekarang atau kurembukan cakimu. Baik. Aku pulang sekarang. Aditya. Melati, sekarang giliranmu. Giliran apa? Aku tak salah. Kau bisa apa padaku? Kau tak bisa begini padaku. Benar, kau tak bisa begini pada keluarga Surya. Fahri Pratama, dasar tak tahu diuntung. Sejak ayahmu meninggal, kami keluarga Surya yang membesarkanmu. Bahkan menikahkan putri tunggal kami padamu. Sekarang kau sukses, malah mau hancurkan keluarga Surya. Apa dosaku sampai begini? Kalian membesarkanku itu karena ayahku menyelamatkan suamimu. Selama ini, aku jadi kuli keluarga Surya. Sudah cukup. Aku tak peduli. Sekarang kau hebat, ya? Mau tinggalkan kami? Kakiku sekarang pincang. Kau harus merawatku. Kalau kau tak setuju, aku akan terus ribut. Kau tak akan tenang. Siapa berani mengganggu adikku? Sri Hatati masih berani ribut. Kau butuh pelajaran. Siapa kau? Beraninya memukulku. Kau kan bisa berdiri. Ngapain pura-pura pincang? Aku Bayu Pratama, kakak Fahri. Kau? Bukannya kau sudah mati di luar negeri? Aku tak cuma hidup, tapi juga mendirikan Garuda Internasional dan menemukan Fahri. Atas nama Garuda International, aku umumkan memboikot semua bisnis keluarga Surya di Kota Barat. Aku sudah lama cerai dengan Melati. Aku tak ada hubungan dengan keluarga Surya. Keluarga Surya, keluar dari acara ini. Keluar! Semuanya, aku umumkan, mulai hari ini, adikku, Fahri Pratama, jadi pewaris tunggal Garuda Internasional.